Nah, setelah itu dia senantiasa bawa parfum yang dioles itu. Jadi pas seorang Afrika, set. Alhamdulillah sekarang jadi pimpinan pesantren di Bekasi itu orang ya. Kakak kelas SD. Jadi mandi Jumat hikmahnya adalah itu. Jadi dia tidak ada kaitannya sebagai kewajiban yang sama seperti mandi janabah. Begitu juga hijamah. Hijamah itu berkah. Kenapa mandi? Allah Allah, mungkin di situ ada ijazus sunnah, ada kemujizatan sunnah. Saya tidak tahu, karena itu harus berdasarkan penelitian. Cuma diperkirakan kayaknya ada, habis dihijamah, dikeluarkan darah, kemudian mandi bagus. Dan itu kalau bisa dikiaskan, kalau kita donor darah, habis donor darah, kemudian kita mandi, kayaknya bahkan darah menjadi lebih pergantiannya menjadi. Saya selalu mengkiaskan, karena hikmah berhukumnya sama 100% dengan aturan apa yang disebut dengan donor darah dalam kondisi seperti ini. Karena ada hijamah itu jangan dikira di kepala aja, di punggung aja, termasuk juga di kaki, dan itu jumlahnya bisa banyak, bisa sampai 1 liter, bisa sampai dengan 1 liter. Kan kalau habis dibekam itu nunggu 5 jam dulu baru boleh mandi. Ya terserah, kan di sini tidak diterangkan langsung atau tidak. Mungkin setelah 5 jam Rasulullah. Iya. Nggak tahu ya jamnya apa, Rolex apa kayak Rasulullah. Si ibu pakai jam. Rasulullah nggak ada jam sama rumah. Ya pokoknya setelahnya lah. Kalau dulu saya kan belajar. Oh iya. Ya itu menunjukkan bahwa riwayat tentang bekam itu diragukan. Ya. Riwayat tentang cara berbekam itu diragukan. Yang sahih itu berbekamnya. Cuma kalau cara berbekam itu diragukan kesahihannya. Artinya ngarang-ngarang aja pengalaman dokter apa segala macam. Jadi kalau saya sekarang tidak berbekam juga nggak apa-apa, jangan dipermasalahkan. Karena saya punya ilmu tentang kuman, ya punya ilmu tentang penisilin, ya punya ilmu tentang yang lainnya. Dengan itu juga sudah alhamdulillah. Oh, Ustaz kalau tidak percaya sama hadis Rasul, percaya hadisnya sahih tentang berbekam. Tetapi tata cara berbekam itu doib semuanya, nggak ada riwayatnya masalahnya. Gitu. Tata cara berbekam ada nggak, Bu? Nggak ada. Tadi 5 jam, kan harus 5 kali 60 menit. Tapi Rasulullah dulu udah pakai Rolex, kan belum ada. Ya. Maksud saya, kalaulah setelah 1 jam bermandi, nggak apa-apa, ada dalilnya. Mau 5 jam juga nggak apa-apa, karena 5 jam masih setelah hijamah. Karena pori-porinya belum nutup gitu kalau belum 5 jam. Khawatir masuk angin. Oh, kalau masuk angin gampang, tinggal bersiul sambil mundur. Karena kalau bersiul maju masuk hidung, masuk lagi, ya harus mundur. Asli mau masuk angin. Ya udah jangan berbekam, udah bikin umpel aja, gampang, nggak usah mandi kalau makan pel mah. Tapi oke lah, itu kan penelitian, pengalaman, sepanjang sejarah bekam kayak begitu, kalau ada aturan kayak gitu, ya ikuti saja, karena itu adalah hal yang tidak masalah. Tetapi jangan melarang orang yang mau mandi sebelum 5 jam. Apakah kalau sebelum 5 jam dia mandi mengikuti sunnah? Tidak. Begitu sunnah, ada sunnahnya. Kan Rasulullah tidak menentukan berapa jamnya. Kenapa Rasulullah tidak menentukan berapa jamnya? Belum punya Rolex ketika itu. Mungkin baru apa Timex, nggak tahu apa jam. Itu atau Purwa, nggak tahu. Ya. Berikutnya adalah saya tentang hijamah. Saya yakin berkeyakinan, ya walaupun tadi Ibu Mira mengatakan setelah 5 jam. Saya berkeyakinan mandi setelah hijamah itu ada ijazus sunnah, ada kemujizatan sunnah. Saya berkeyakinan. Mungkin para orang-orang yang bergelut atau bekerja di bidang perbekaman mungkin mengetahui dan melihat hikmah kemujizatan sunnah mandi setelah berhijamah. Gitu. Tapi dari sisi yang kedua, mungkin pula itu dilakukan untuk membersihkan darah, agar takut nanti ada tersisa darah pada
tubuh. Karena sisa darah pada tubuh berarti badan kita ada najis. Karena hijamah itu tidak jelas, mungkin di banyak tempat, maka dengan mandi insya Allah menjadi yakin bahwa dia sudah bebas dari najis darah. Nah, saya dari sisi fisikly tadi itu, dari sisi yang tidak fisik tadi yang saya katakan ijazus sunnah, ada kemujizatan sunnah mandi setelah kita berbekam, begitu ya. Yang ketiga, min ghuslil mayyit. Min ghuslil mayyit tentu saja ini juga sunnah hukumnya, dan hikmahnya tentu saja yang paling pokok adalah sebagai penghormatan terhadap jenazah, ya, sebagai penghormatan terhadap jenazah. Yang keduanya, dikhawatirkan karena proses pemandian mayit itu kemudian kita kena najisnya, kena apanya dan lain sebagainya, agar lebih mantap dan yakin dengan mandi. Dan sekali lagi, ini tidak ada kaitannya yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dengan sah atau tidak sahnya sholat. Berbeda dengan yang janabah, maka mandinya dalam janabah itu berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat. Karena janabah kategorinya adalah hadas besar. Ibu Mira, hadas apa Ibu Mira? Hadas besar. Saya tanya ke bawah dari Ibu Mira, biar Ibu Mira nggak bertanya lagi, wudu lagi nggak? Udah dibahas waktu itu. Oke, ada pertanyaan dari 4 ini? Ustaz, Ya. saya kalau habis mandiin jenazah ya ikut nyolatin tanpa mandi dulu gitu. Betul kan, keluar lagi pertanyaan. Kalau sudah dijelasin, sudah ketebak masih sebenarnya. Sekali lagi Ibu, yang berkait dengan sah dan tidak sahnya sholat adalah yang junub saja. Sementara 2, 3, 4 tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Berarti mandi janabah itu sunnah sebagai penghormatan dan penghargaan saja. Tidak ada kaitan ibu boleh sholat jenazah atau tidak tanpa mandi. Itu karena sahnya ibu sholat jenazah itu babnya bab yang mandi pertama, bukan yang kedua, ketiga dan keempat. Pasti Ibu Mira bertanya begitu, maka saya tanya Bu Mira ini. Udah ketebak. Kita kan sudah sehati Bu. Dari Ibu Mira. Ada lagi pertanyaan? Gak apa-apa, nanya aja, jangan takut. Itu mah hubungan khusus saya dengan Ibu Mira saja. Yang lain tidak ada kaitannya. Karena? Oke, kalau tidak ada, kita bahas hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah bin Uthal. Oh, ini saya belum baca nih riwayatnya. Kita baca dulu hadisnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita baca riwayatnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisahnya Thumamah bin Uthal. Indama aslama, ketika ia pertama kali masuk Islam. Wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tasil. Dan kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia, memerintahkan kepada dia untuk mandi terlebih dahulu. Rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan pokok hadis ini ada dalam hadis Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Ini dalil menerangkan, hadis ini menerangkan tentang persyaratan orang setelah masuk Islam segera mandi. Ada juga mengatakan sebelum masuk Islam mandi dulu. Mana yang benar? Dua-duanya juga boleh lah, ya. Mandi dulu sebelum Islam atau setelah Islam baru mandi. Kenapa? Karena setelah ia, menurut saya sih sama aja. Yang penting setelah ia masuk Islam dia dapat kewajiban sholat. Tentu saja sholat harus pasti yakin bahwa dia sudah tidak janabah. Karena dia kan non muslim, tidak ada aturan janabah, belum lagi kan ada niat, ada apa segala macam, ya. Oleh karena itu maka anjuran untuk mandi itu adalah dikarenakan setelah dia masuk Islam langsung ketika itu datang kewajiban sholat.
langsung datang kewajiban sholat, bukan mandi. Mandi itu ada karena ada sholat, begitu. Ya, itu satu. Yang kedua, menunjukkan tentang Islam ini agama bersih, toharo. Oleh karena itu ada simbolisasi dia membersihkan diri dari berbagai kemusyrikan, keyakinan sebelumnya, kekufuran dan lain dan seterusnya dan seterusnya. Maka mandi menjadi simbol, begitu kira-kira ya. Dan ini tentu saja adalah menjadi hal yang penting. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Nah, 2 hadis berikutnya ya. Saya harus menjelaskan 2 hadis untuk menerangkan apa yang saya sudah terangkan. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, an Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Ini yang saya terangkan tadi. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Muttafaqun alaih, rawa akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh 7 periwayat hadis. Siapa 7 penulis hadis itu? Bukhari, Muslim, terus Imam Ahmad, terus Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Total berapa perusahaan? 7. Ini meriwayatkan hadis yang sama. Mandi Jumat wajib hukumnya kepada yang sudah baligh. Wajib hukumnya bagi yang sudah baligh. Oleh karena itu mandi Jumat itu wajib, seperti mandi janabah, berdasarkan hadis nomor 105. Di hadis berikutnya, wa an Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawmal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal, rawahul khamsah wa hassanahu Tirmidzi. Dan dari Samurah ini sahabat Ansar dan banyak meriwayatkan tentang bab mandi, bab janabah ya, bab urusan ini, dia termasuk mutakhasis. Dan dari Samurah bin Jundab, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, cukup baginya. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sulit dilaksanakan, kalau ada halangan, itulah maka kemudian tidak perlu mandi. Saya masih ingat dulu di Madinah, cerita sama teman-teman kuliah saya. Saya kan kuliah hadis, teman saya kuliah syariah. Berarti kan kalau sudah kuliah syariah kan fokusnya kepada fikih, lebih hafal kaidah fikih. Kalau saya kan ngapalin orang, ngapalin gitu-gituan lah gitu ya. Dia mah ngapalin fikih, dia ngertinya fikih. Ceritanya mabit, ya namanya mabit dulu di Madinah kan susah kumpul-kumpul, jadi harus di hotel. Jadi kita sewa hotel di ini sekamar hotel, terus kita, dan biasanya karena liburnya adalah Jumat, maka kan mabitnya malam Jumat. Nah, mabitnya malam Jumat. Datanglah hari Jumat begitu kira-kira. Musim dingin ketika itu. Ya kan terbatas akhirnya di hotel, Pak. 2 kamar, 3 kamar hotel untuk sekian belas orang kan terbatas. Begitu. Kalau kita wudu aja, karena ada di sini. Ya, sebagai orang hadis ada hadisnya, udah tolong aja, wudu aja. Nah, teman saya ini karena latar belakangnya ormas tertentu di Indonesia yang mewajibkan mandi Jumat, dia mandi. Habis itu pas kan acara masih berlangsung sampai hari Jumat siangnya, saya menggigil di acara tuh sampai pas Jumatan tuh dia akhirnya nggak pergi Jumatan karena sakit. Saya bilang, ente kenapa? Tadi malam kayaknya nggak apa-apa tuh, bagus-bagus tuh jadi begini. Aduh anak tadi pagi mandi kan? Ya, atau kayak bukan dari kuliah syariah aja, udah jelas sakit. Dia bilang musim dingin, air panasnya nggak ada, orang lain antri, mandi lagi gitu. Ujungnya Pak ente nggak Jumatan sekarang, saya bilang. Makanya yang benar ya kamu belajar. Tapi
Tapi begitu sekarang anggota DPRD dia di sebuah kabupaten di Jawa Barat gitu ya. Dulu tuh bertengkar abadnya itu gara-gara itu suka bercanda. Nah, itu sekali lagi betul wajib. Ya memang mungkin dari kanak-kanak ya, seperti saya juga ditanamkan dari anak-anak bahwa yang namanya mandi Jumat itu adalah wajib. Setelah melihat hadis ini, ya kita pikir-pikir saja. Jadi kalau kondisinya kan begitu tuh, saya mabit itu air sedikit karena antrian panjang gitu ya, musim dingin lagi, air panasnya nggak jalan karena kan hotelnya hotel murah. Mahasiswa lah namanya juga dulu ya, beneran begitu. Dan saya selalu kebagian cari hotelnya dan juga kebagian nyiapin konsumsinya dari dulu. Begitu kira-kira. Oke, tidak ada pertanyaan. Ini hadis terakhir. Di sini ada beberapa hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita nanti akan ceritakan ya. Saya lagi tidak siap, ada beberapa data yang kita kutip karena ceritanya menarik nih. Abu Sa'id Al-Khudri, tokoh penting dalam sejarah Islam. Dia wafat tahun 59 Hijriah ya. Dan dia termasuk mukaththirina